Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Cahyani. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang dari kelas manajemen Malam 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari Bapak Yusrizal dengan MK mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce atau online shop. Nah, pasti udah nggak asing lagi kan di telinga teman-teman semua, online shop dan e-commerce. Nah, e-commerce atau online shop ini adalah proses perdagangan jual beli barang secara online atau melalui website yang berhubungan langsung dengan sistem informasi manajemen. Nah, ada beberapa mungkin alasan teman-teman mengapa memilih berbelanja online ketimbang dengan kita membeli langsung ke tokonya gitu. Nah, mungkin ada juga yang beralasan harganya itu lebih terjangkau, atau juga kayak nggak perlu keluar rumah untuk berbelanja gitu. Jadi bisa dari rumah aja kita langsung bisa berbelanja gitu. Cuman ada beberapa kasus yang sering terjadi nih di e-commerce atau online shop tersendiri. Nah, di sini Suci akan jelasin nih perbedaan e-commerce atau si online shop ini dulu ya. Nah, untuk e-commerce ini adalah proses perdagangan jual beli barang tapi melalui website atau aplikasi, yaitu kayak seperti Shopee, Lazada, kayak Sosiola dan lain-lain. Nah, kenapa begitu? Kenapa berbeda gitu kan? Karena e-commerce ini menjual produk secara brand, atau misalnya itu udah punya nama lah gitu, udah ada mallnya gitu. Kalau misalnya untuk online shop ini sendiri biasanya di sosial media, contohnya seperti Instagram atau Facebook seperti itu. Nah, tadi Suci udah jelasin, terus Suci bakal ngasih tahu nih ke teman-teman semua ya, kasus-kasus apa aja yang sering terjadi di e-commerce atau di online shop tersendiri gitu. Nah, kalau untuk di e-commerce itu biasanya sering terjadi kebocoran data konsumen. Nah, kenapa sih bisa terjadi kebocoran data konsumen? Nah, biasanya itu kita salahkan, nggak semuanya itu di penjual ya. Kadang tanpa kita sadari dari kita sendiri itu bisa, kesalahan dari kita sendiri itu bisa menyebabkan kebocoran data kita gitu. Contohnya gini, pada saat teman-teman semua memesan barang ya di suatu online shop gitu kan, terus teman-teman kan itu dikirimnya itu menggunakan resinya itu sudah ada data-data teman-teman, itu seperti nama teman-teman, alamat, dan nomor HP gitu kan. Nah, terus pada saat teman-teman membuka paket, terus langsung resinya dibuang aja tanpa menghapus atau menggunting-gunting nomor resinya itu. Jadi bisa aja orang lain yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan nama kita dan alamat tempat tinggal kita seperti itu. Jadi kalau untuk Suci pribadi biasanya habis berbelanja online, barang datang, Suci langsung buka unboxing itu, langsung Suci gunting-gunting resinya, alamat Suci dan nama Suci itu gunting-gunting kecil-kecil, terus langsung Suci buang gitu. Jadi saran Suci itu lebih baik seperti itu daripada nanti data teman-teman disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada salah satu contoh dari teman Suci pribadi ya. Nah, di sini teman Suci ini nggak memesan apapun di Shopee, cuman tiba-tiba dari pihak Shopee ini mengirimkan barang kepada teman Suci. Seperti itu kan nggak mungkin tuh pihak Shopee tiba-tiba mengirimkan barang tanpa pemberitahuan, atau misalnya tanpa kita memesan barang di Shopee gitu kan. Apalagi barangnya ini dengan sistem COD pembayarannya gitu. Jadi kan ini juga bisa jadi merugikan teman Suci juga dan teman-teman juga kalau misalnya terjadi di teman-teman semua seperti itu. Jadi saran Suci lebih berhati-hati juga saat mau membuang resi teman-teman semua. Lebih baik dicoret atau gimana caranya lah biar tidak terbaca data-data teman-teman semua seperti itu. Nah, terus sering terjadi juga seperti mendapatkan SMS atau WA dari mengatasnamakan pihak Shopee atau Telegram lainnya. Contohnya seperti teman-teman mendapatkan hadiah mobil gitu misalnya, atau mendapatkan uang tunai gitu. Nah, teman-teman jangan percaya 100% dengan SMS itu atau WA itu. Teman-teman harus lidikin dulu apakah benar gitu kan. Soalnya itu bisa jadi penipuan karena mereka tuh kadang bermodus seperti ini. Teman-teman disuruh membayar administrasi dulu agar prosesnya lebih mudah, atau disuruh mengirimkan nomor rekening teman-teman. Nah, itu bisa jadi modus dari pelaku tersebut seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman abaikan aja ya SMS atau WA dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu.
seperti itu. Nah terus kalau untuk online shop tersendiri, nah itu mempunyai beberapa kasus juga seperti itu. Nah untuk online shop kan itu kan di sosial media nih seperti Facebook atau Instagram. Pasti teman-teman pasti sudah pernah juga membeli suatu barang di Instagram atau Facebook ya. Contohnya aja seperti baju ya, pakaian. Nah misalnya pada saat kita melihat itu warna yang kita lihat itu bagus gitu kan, ternyata pada saat datang ke kita barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Seperti misalnya warnanya ngejreng banget, tidak sesuai apa digambar, terus ternyata kain yang dikirim itu tipis atau gimana kan, jadi kita sebagai pembeli itu jadi kecewa dan merasa kayak dirugikan juga seperti itu. Nah juga ada juga contohnya gini, kita sudah mentransfer ya uang yang barang kita akan beli, ternyata barangnya tidak nyampai ke kita. Nah contohnya seperti teman Suci ini. Teman Suci ini membeli handphone dengan harga yang tidak wajar, harganya itu sekitar 800.000 atau 600.000 gitu. Nah teman Suci ini belilah di salah satu online shop di Instagram gitu. Jadi beliau membeli, lalu pada saat ditransfer uangnya, karena pihak online shop ini meminta uangnya ditransfer terlebih dahulu gitu, ketimbang mengirim barangnya dulu gitu kan. Jadi pada saat teman Suci mentransfer, beberapa hari kemudian tidak ada lagi info selanjutnya dari pihak si penjual, entah dikirim nomor resinya atau kabar gimana, itu tidak ada. Pada saat dicek sama teman Suci, ternyata teman Suci ini sudah diblokir gitu. Jadi ibaratnya sudah teman Suci jadi merasa dirugikan. Jadi teman-teman harus berhati-hati saat mau membelanja di online. Kalau saran Suci ya, lebih baik teman-teman harus menyelidiki dulu apakah online shop itu amanah atau benar gitu, adanya kebenaran lah di situ, maksudnya tuh kayak bukan penipuan gitu. Kalau bisa tanya ke teman-teman kita yang mungkin pernah beli di barang di suatu online shop tersebut gitu, agar tidak terjadinya seperti teman Suci tadi gitu. Jadi merugikan teman-teman juga nanti kalau apabila terjadi pada teman-teman semua gitu. Oke. Terus untuk penjual, kadang kita juga merasa dirugikan juga ya, kita berjualan menggunakan online shop ini. Kenapa? Kadang ada juga konsumen yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang mereka pesan. Contohnya mereka sudah pesan ya, terus itu uangnya itu mereka maunya COD gitu kan, bayar di tempat gitu. Kadang barangnya itu sudah sampai ke rumah konsumen, ternyata konsumen tidak mau membayar sama sekali, atau barangnya itu diretur gitu kan. Jadi kita sebagai pihak penjual itu merasa dirugikan juga, karena kan kita juga sudah mengeluarkan uang untuk packaging barang tersebut ya. Terus kasihan juga ke kurirnya juga yang sudah mengantar seperti itu. Jadi kalau bisa untuk teman-teman yang sebagai konsumen, tolonglah amanah gitu kan, kita kasihan juga sama pihak penjual gitu apabila barang yang kita sudah pesan kita tolak gitu aja, seperti itu. Nah kadang juga ada nih untuk penjual juga ada merasa kerugian, misalnya resi transfer yang udah dikirim dari konsumen ke kita, itu sebaiknya kita cek juga ya. Kadang ada juga kasus mungkin sudah dikirim nih nomor resi pembayaran, kita udah kirim barangnya, ternyata di mutasi penjual itu ternyata tidak masuk uangnya gitu. Jadi kan kita udah rugi nih, barang kita udah kita kirim ke konsumen tersebut, ternyata resi yang konsumen tersebut kirim itu ternyata palsu, seperti itu. Apalagi zaman-zaman sekarang ini banyak sekali yang semuanya bisa serba diedit gitu, resi pun bisa diedit gitu. Jadi kalau boleh saran Suci itu, sebelum teman-teman mengirim barang, lebih baik teman-teman mengecek dulu nih di mutasi teman-teman, apakah uang yang ditransfer oleh konsumen itu sudah masuk atau belum, seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi sih kasus-kasus yang ada di lingkungan kita atau di kita sendiri untuk mengenai belanja online tersebut. Nah sebenarnya
memang enak sih untuk berbelanja online, cuma lebih baik kita berhati-hati lagi untuk berbelanja online kadang, karena sekarang itu semuanya serba canggih ya, jadi semua bisa ditipu-tipukan gitu kan. Jadi kalau bisa secara suci itu lebih baik kita mengecek dulu, menelusuri dulu online shopnya gimana, terus lebih teliti lagi seperti itu, daripada nanti kitanya menyesal karena dirugikan oleh pihak penjual atau pihak pembelinya seperti itu. Oke, sekian dari Suci. Apabila ada info atau penjelasan yang Suci kurang jelas atau misalnya kesalahan kata, mohon dimaafkan. Suci tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.